Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat kan? Iya, Bu. Sehat. Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak bagaimana rasa dari buah jeruk? Asam, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, buah jeruk termasuk penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari, di mana buah jeruk itu mengandung asam sitrat. Nah, kalian tahu tidak, sabun yang kalian gunakan saat mandi, saat mencuci tangan, itu juga termasuk penerapan basa dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sabun tersebut mengandung natrium hidroksida. Ibu harap kalian dapat menguasai materi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menghitung konsentrasi larutan asam atau basa melalui data titrasi asam atau basa dapat tercapai dengan baik. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan materi dan video pembelajaran. Ibu harap kalian menyimak baik-baik materi yang Ibu berikan, karena setelah itu kalian akan mengerjakan soal melalui link Google Form yang sudah Ibu berikan di grup WA. Titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Jadi, titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan menggunakan larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya atau kadarnya. Atau sebaliknya, kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang sudah diketahui kadarnya atau konsentrasinya berdasarkan reaksi netralisasi. Baik, di sini Ibu sudah menampilkan video pembelajaran tentang istilah-istilah dalam titrasi asam basa. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik sehingga kalian dapat mengetahui apa saja istilah-istilah yang ada di dalam titrasi asam basa. Nah, di sini terdapat alat dan bahan. Untuk alatnya ada Erlenmeyer, corong, buret, statif, pipet volume, filler, dan pipet tetes. Kemudian terdapat bahan di mana ada dua larutan. Larutan yang pertama, larutan HCl yang merupakan analit sampel atau titrat yang belum diketahui konsentrasinya. Sedangkan larutan NaOH adalah titran atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, kita bisa perhatikan di sini larutan HCl-nya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator PP, di mana indikator ini merupakan zat eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kapan titrasi harus dihentikan. Kemudian larutan NaOH atau larutan standar dimasukkan ke dalam buret. Nah, di sini dilakukan proses titrasi. Jadi di sini ada istilahnya titik ekuivalen, titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol larutan standar yang digunakan. Nah, apabila sama, maka telah mencapai titik akhir titrasi. Jadi, titik akhir titrasi ini adalah kondisi di mana titrasi harus sudah dihentikan, yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi warna merah muda. Kalian bisa memperhatikan di dalam video, larutannya berubah menjadi warna merah muda, yang menandakan bahwa proses titrasi sudah harus dihentikan. Oke, baik.
Nah, selanjutnya ada prinsip dasar titrasi asam basa. Apa sih prinsip dasar dari titrasi asam basa? Jadi, prinsip dasarnya itu merupakan suatu prosedur yang digunakan di dalam kimia untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari zat yang belum diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadar atau konsentrasinya. Oke, selanjutnya di sini ada rumus dan perhitungan titrasi asam basa. Jadi, pada titrasi asam basa, kalian dapat menuliskan mol asam sama dengan mol basa, di mana mol itu dapat kita tentukan dari konsentrasi dan volume. Nah, mol sama dengan konsentrasi kali volume, maka dapat kita tuliskan konsentrasi kali volume asam sama dengan konsentrasi kali volume basa. Atau dapat kita rumuskan secara singkat, Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Nah, perlu kalian ingat, untuk senyawa yang memiliki valensi lebih dari satu, maka dapat kita rumuskan menjadi Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb. Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik rumus dan perhitungan titrasi asam basa agar kalian dapat menentukan konsentrasi berdasarkan data hasil titrasi asam basa pada soal link Google Form nanti. Oke, baik anak-anak. Ada yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu sudah jelaskan? Kalau ada, silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ernita. Bu, apa yang terjadi jika titrasi tidak dihentikan saat mencapai titik akhir titrasi? Oke, baik. Jadi, ketika telah mencapai titik akhir titrasi, namun titrasi tidak dihentikan, maka yang akan terjadi yaitu titrannya berlebih atau larutan standar tadi akan berlebih. Nah, di sini akan menyebabkan perhitungan yang akan kalian lakukan akan menjadi tidak tepat. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal di link Google Form yang udah Ibu bagikan ke grup kelas. Nanti setelah kalian mengerjakan, kita akan membahas bersama di sini. Jadi waktu pengerjaan Ibu kasih kurang lebih selama 10 menit. Nanti setelah itu kita akan bertemu lagi di meeting ini untuk membahas soal. Mungkin hanya itu saja. Kalian sekarang boleh mengerjakan soal yang udah Ibu berikan di link Google Form. Oke, baik. Waktu mengerjakan sudah habis. Ibu minta 3 orang untuk menjawab masing-masing satu soal. Jadi, siapa yang ingin menjawab nomor 1? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Ica. Saya mengenali larutan bersifat asam ataupun basa yaitu dengan kelas lakmus, di mana larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap berwarna merah. Sedangkan larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Iya, benar sekali ya, Ica. Jadi, selain menggunakan kertas lakmus, kita juga bisa menggunakan indikator, di mana ketika indikator diteteskan ke dalam larutan asam ataupun larutan basa, maka akan memiliki warna yang berbeda. Jadi, kita bisa juga menggunakan indikator. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Ernita. Saya, Bu, ingin berpendapat. Bisa juga menggunakan parameter untuk menggunakan derajat keasaman pH dari suatu larutan. Dengan menggunakan pH meter, kita akan langsung mendapatkan nilai pH dari suatu larutan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi, pH meter yang merupakan alat untuk mengukur derajat keasaman dapat juga digunakan untuk membedakan mana sih yang larutan asam atau mana yang menjadi larutan basanya. Jadi, itu tidak perlu dianalisis lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Prinsip reaksi asam basa yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan larutan basa yang telah diketahui kadarnya.
atau zat yang bersifat basa akan dititrasi dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Iya, sekali ya anak-anak. Jadi titrasi asam basa itu didasarkan pada reaksi netralisasi. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah sama jawabannya? Iya Bu, sama. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 3, mencari konsentrasi H2SO4. Silakan. Saya Bu, Oke, baik. Silakan Ica. jawaban saya persamaan reaksinya yaitu H2SO4 plus 2NaOH menghasilkan Na2SO4 plus 2H2O. NaOH yang terpakai pada titrasi sebanyak 0,1 mol per liter dikali 0,032 liter sama dengan 0,0032 mol. Dari persamaan reaksi, didapatkan 1 mol H2SO4 berbanding dengan 2 mol H. Jadi, H2SO4 yang dititrasi sama dengan setengah dikali 0,0032 mol menghasilkan 0,0016 mol. Setelah itu, bisa kita cari konsentrasi H2SO4-nya yaitu 0,0016 mol dibagi 0,02 ml sama dengan 0,08 mol per liter atau 0,08 molar. Oke, baik Ica. Jawabannya sudah sangat benar. Penyelesaian juga sudah tepat. Jadi, Ibu tegaskan lagi, untuk mencari konsentrasi H2SO4, yang pertama, kita mencari persamaan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita menentukan NaOH atau larutan standar yang terpakai saat melakukan titrasi. Setelah kita mendapatkan itu, baru kita tentukan H2SO4 yang dititrasi. Dan yang terakhir, baru kita menentukan konsentrasi dari H2SO4. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah paham atau belum mencari konsentrasi H2SO4? Sudah paham, Bu. Oke, bagus. Oke anak-anak, jawaban kalian sudah sangat baik. Ibu rasa kalian sudah menguasai konsep dengan baik. Jadi, Ibu tekankan kembali bahwa titrasi asam basa menerapkan prinsip reaksi asam basa, di mana ketika suatu asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan. Nah, di sini akan menghasilkan air dan garam dengan pH yang netral. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga kita semua dapat hidup dengan sehat, selalu menggunakan masker, cuci tangan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.